Cek cek, ada suara aku kan? Halo, selamat sore Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan lanjut untuk update marketnya. Cuma hari ini perbedaannya kita akan cek salah satu bandarmologi ya, untuk saham-saham yang potensial. Khususnya kayak PANI kemarin ya, kita cek bandarmologinya seperti apa. Kita lihat ya bagaimana pergerakan daripada bandarnya gitu. Mari kita lihat sama-sama. Sebenarnya untuk PANI ya khususnya itu cukup sulit diprediksi ya, karena kenapa, cukup liar pergerakan daripada bandar daripada PANI ya, dan, ya cukup sulit lah untuk diprediksi gitu. Cuma untuk saham-saham lain harusnya masih bisa kok untuk saat ini kita, pantau gitu. Saya coba login dulu dari laptop ya. Tunggu sebentar. Oke, saya cobain dulu share screen.
Oke, saya coba share screen. Nah, penting untuk diperhatikan Bapak Ibu semua, ini hanya bagian dari salah satu analisa, yaitu bandarmologi ya, tapi Bapak Ibu bisa gabungkan untuk analisa-analisa lainnya, seperti teknikal, fundamental, dan lain sebagainya. Kenapa saya bahas ini? Ini penting untuk Bapak Ibu, apa namanya, jadikan acuan ya, untuk di, apa namanya, pasar nanti, bursa di hari Kamis. Karena kita libur panjang nih. Kita libur panjang, ada kemungkinan apa namanya, ada saham-saham yang potensial nantinya di minggu depan, itu bisa naik gitu, selama 2 hari perdagangan di Kamis dan Jumat gitu. Nah, kita lihat dulu untuk PANI ya, untuk PANI kemarin seperti apa. Nah, jadi PANI itu kemarin dia mengalami penurunan ya, mengalami penurunan, saya tidak pantau lagi untuk hari ini dia turun lagi atau bagaimana. Cuma yang pasti ya, untuk PANI kemarin itu, saat turun itu tuh yang buang barang adalah, institusional dalam Neo BDM. Cuma perlu dipahami juga, bisa jadi yang buang barang ini bukan institusi, tapi memang, apa namanya, individual dengan modal yang gede gitu, modal yang gede. Jadi, yang buang barang ini adalah individual ya, high net worth ya, individual high net worth yang mana, dia punya banyak barang di PANI, dia ada jualan gitu untuk PANI-nya sampai dia turun. Nah, dan kemarin mayoritas yang tampung itu adalah dari investor retail. Nah, itu adalah kebanyakan dari XL ya, Stockbit, terus ada PD, Indo Premier, CC, dan Mandiri Sekuritas, KK, dan terakhir ada XC ya, dari Ajaib. Nah, dan kemarin yang jadi, ininya ya, top seller-nya itu adalah dari BK, ZP, BB, AI, dan NI gitu. Nah, BK sama ZP dan BB ini memang adalah 3 sekuritas yang kemarin itu biasanya ada di top buyer ya, top buyer daripada, PANI. Ya, waktu di sini nih, waktu di tanggal di Oktober itu, di Oktober kalau Bapak Ibu lihat, dia tuh BK, ZP, sama AI itu ada di, top buyer gitu biasanya. Nah, cuma memang kemarin ternyata, apa namanya, eee, ternyata oh sebentar. Ternyata mereka ada di top seller ya, kita bisa lihat sendiri kalau, yang buat sahamnya turun itu ya karena mereka jualan 80 miliaran gitu, itu gede banget, gede. Nah, sehingga memang, apa namanya itu memang saya bisa akui bahwa ini memang bandarnya Rani nih yang buangan. Terus, apa saham-saham yang potensial, kita buka dashboard dulu daripada, apa namanya, Neo BDM di sini ya. Nah, ini adalah top akum daripada, apa namanya, daripada, bandarmologi ya. Kalau ini bandarmologi, kita cari yang top akum asing aja dulu deh. Top akumulasi asing itu ada di Brand, BRIS, dan ITMG ya. Jadi, saya mau tekankan adalah, 4 ini, Brand, BRIS, ITMG, dan Cuan. Ini cukup menarik, kenapa? Kalau kita lihat ya, contoh deh kayak Brand, ini nih. Kita lihat, untuk Brand, Brand itu ya di sini saya coba share screen dulu. Nah, Brand agak lemot nih jaringannya. Nah, Brand itu dia kan, mengalami penurunan nih kemarin waktu di tanggal, berapa nih, dari dari, 7 Januari ya, 8 Januari dia turun sampai 15 Januari kemarin, dan baru mengalami kenaikan beberapa, 1 minggu kebelakangan ya, dia mengalami kenaikannya. Dan perdagangan kemarin di tanggal 23 Januari Brent itu naik. Dan, yang bagusnya adalah kebanyakan yang membuat naik di sini adalah retail itu lepas barang, yang masuk adalah atau yang tampung adalah asing. Jadi, brand ini masih ada kemungkinan dia bisa naik lebih tinggi lagi, entah ke 11.000 atau 11.500 gitu. Kalau asing terus borong nih saham-sahamnya dan yang buang barang adalah retail.
Karena, lumayan banyak juga retail yang masuk dari bawah sini ya. Nah, jadi buat, asing mendorong naik harga sahamnya, retail harus lepas barang, dan mereka yang tampung gitu. Yang kedua ada BRIS. BRIS ini kemungkinan, laporan keuangannya akan saya nggak tahu ya dia udah keluar laporan keuangannya atau belum, tapi setahu saya belum keluar. Eee, Dia kemungkinan akan, diapresiasi daripada laporan keuangannya, ya, yang mana laporan keuangan di tahun 2024 itu cemerlang, pertumbuhannya bagus, ya, pertumbuhannya bagus, dan itu akan diapresiasi oleh asing umumnya. Nah, asing di sini sudah mulai masuk lagi setelah dia keluar beberapa waktu belakangan gitu, dan yang keluar beberapa waktu belakangan ini justru adalah retail. Nah, asing dan institusi justru, masuk banyak nih di sini. Institusi yang, ketika asing keluar yang tampung itu bukan retail, tapi kebanyakan adalah institusi, gitu. Nah, tapi di beberapa waktu belakangan asing sudah mulai masuk lagi ya, bersamaan dengan institusi ya. Institusi di sini malah malah barangnya udah mulai lumayan banyak nih untuk, institusinya gitu. Nah, jadi ada kemungkinan untuk BRIS itu bisa naik bahkan melebihi 3.000 gitu untuk, BRIS ini gitu, Bapak Ibu semua. Terus ada, ITMG dan cuan ITMG dan cuan. Nah, ITMG dan cuan ini kalau kita lihat, ini mungkin dikarenakan, kalau ITMG mungkin dikarenakan dividen. Dividen, jadi, asing masih meliriknya gitu. Tunggu sebentar. Nah, di sini kalau kita lihat ITMG itu pada saat turun asingnya malah, sedikit buangannya gitu. Ada dia buangan tapi sedikit gitu, yang buangan kebanyakan adalah retail. Ini justru bagus menurut saya karena kenapa? Kalau seperti ini harga sahamnya bisa digoreng naik lagi, asing gitu. Jadi bisa ke 28.000 lagi malah, 28.400-an gitu, ke titik ini gitu. Kalau andaikan retail masih buangan dan asing masih masuk terus nih untuk di ITMG. Jadi masih ada nih di sini kalau kita lihat secara teknikal ada double double bottom nih di sini ada double bottom di mana dia ada potensi untuk naik lebih tinggi lagi gitu. Nah, ini untuk, ITMG. Jadi tadi udah ada 3 ya yang bisa Bapak Ibu masuk atau pantau untuk minggu depan. Ada brand ya, ada apa namanya, ada BRIS, terus ada ITMG dan ada cuan. Kita lihat cuan yang terakhir di sini, cuan ya, kalau ini untuk bandar asing ya Bapak Ibu, yang potensial untuk asing dan ini, per datanya adalah 23 Februari kemarin, ya. Data untuk hari ini belum keluar, itu keluarnya sebentar di jam 5 sore. Tapi sebentar saya akan coba update di grup edukasi kalau memang ada potensial saham ya yang menarik untuk, dibahas gitu. Nah, cuma mungkin kalau untuk yang, aksi akuisisi kemarin saya sudah bahas, ya ada beberapa aksi-aksi akuisisi yang menarik ya, khususnya di Java ada potensial, dan cuan kalau kita lihat di sini, itu tuh dia naiknya terus diakumulasi oleh asing gitu, asing terus yang akumulasi nih, gitu. Nah, cuma, perlu dicatat ya, kenaikan daripada cuan di candlestick-nya ini bisa bisa dilihat udah mulai kecil-kecil nih, udah mulai kecil-kecil, jadi harus hati-hati. Ya harus hati-hati, walaupun memang ini karena biasanya karena udah terlalu tinggi nih, di 14.800 sudah kan harganya. Nah, tapi tetap aja candlestick seperti ini, itu berarti ada pelemahan di trennya Bapak Ibu, ada pelemahan di trennya. Nah, kita tidak pengen candlestick seperti ini sebenarnya. Kita pengennya dia seperti ini, yang dia naik, habis itu 2 candlestick turun, dia naik lagi, ada 1 candlestick turun, dia naik lagi, habis itu ada turun lagi. Nah, tapi kalau seperti ini, dia, hijau merah hijau merah hijau merah hijau merah, nah ini cukup berbahaya dan ini rawan dibanting. Jadi kita taruh cuan di urutan terakhir untuk kita pantau gitu di minggu depan. Nah, karena rawan bantingan gitu, hati-hati. Nah, habis itu ada dari sisi bandarmologi ya, dari bandarmologi itu ada, ini BRIS tetap ada ya, BRIS tetap ada. Jadi memang
Untuk BRIS ini bukan hanya asing ya, tapi institusi lokal dan juga individual investor yang beli gitu. Nah, habis itu yang kedua ada Pegas, INDF, dan ITMG ya, tapi tadi ITMG sudah, ITMG memang, bandarmologinya bagus juga. Nah, jadi di sini ada 2 untuk, berdasarkan bandarmologi ya, atau pergerakan bandar ya, atau market maker. Nah, di mana, di sini INDF ya, ini masuk INDF dan Pegas. Kita lihat dulu INDF. INDF itu di sini untuk pergerakan market maker-nya, nah, bisa dilihat di sini untuk pergerakan bandarnya, itu kepemilikan bandarnya daripada, INDF itu terus bertambah sangat banyak nih Bapak Ibu. Bahkan di tengah penurunannya seperti saat ini, bandarnya itu dan penurunannya dan, sideways-nya ya, dia sideways kan ini. Dia sideways, lagi sideways, tapi bandarnya tuh terus tambah barang dan kepemilikannya itu terus naik nih di INDF. Nah, jadi INDF ini masih ada peluang untuk dia naik lagi sebenarnya, gitu. Dan di sini market maker-nya itu adalah asing ya, market maker-nya itu adalah asing sebenarnya. Nah, jadi INDF itu terus net buy asingnya ya, net buy net buy net buy net buy, cuma di sini beberapa waktu belakangan itu kecil-kecil ya. Di sini entah alasannya apa, tapi yang pasti mungkin itu untuk menjaga, sahamnya agar tidak naik ataupun tidak turun terlalu dalam gitu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, INDF terus ini ya, yang bisa dipantau INDF kalau berdasarkan bandarmologi, INDF dan, Pegas tadinya, gas. Nah, kita sampai, 16.05 ya Bapak Ibu, 16.05, berarti ada 10 menit lagi, ya, kurang lebih kita akan update market. Dan untuk di hari Sabtu besok itu tidak ada edukasi Bapak Ibu semua, dikarenakan hari libur ya, libur panjang. Semoga Bapak Ibu semua, di libur panjang ini sehat selalu juga, ya, habiskan waktu bersama keluarga, dan keluarganya juga sehat selalu, dan semoga bahagia selalu sekeluarga. Nah, untuk Pegas ini menarik secara market structure ya, dari tren dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ini dia ada kemungkinan naik lagi nih. Nah, cuma memang kalau kita lihat di sini pergerakan asingnya itu dia ada mengalami penurunan sedikit di sini. Tapi ini bisa menjadi tanda yang bagus sebenarnya karena penurunannya di sini itu tidak masif untuk asingnya gitu. Kecuali dia tiba-tiba nih turun dalam seperti ini, asing ikut turun juga banyak gitu. Nah, tapi di sini Pegas tidak seperti itu, malah di sini dia ada kenaikan ya, saya curiga hari ini malah dia naik nih untuk Pegas, untuk kepemilikan asingnya. Jadi, untuk Pegas ini bisa dipantau untuk minggu depan juga. Nah, jadi tadi total ada berapa? Ada Brand, ada BRIS, ada Cuan, ada ITMG, ada INDF, sama ada Pegas. Jadi ada 6 saham Bapak Ibu, yang saya sarankan berdasarkan bandarmologi itu sudah mulai bagus lah untuk dipantau. Nah, cuma di sini kita lihat di bagian, rotation screener. Nah, ini berdasarkan industri. Kalau tadi berdasarkan bandarmologi dan, apa namanya, dan foreign ya, foreign flow. Nah, ini kita lihat untuk berdasarkan rotation screener atau dasar momentum relatifnya, Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Ini adalah saham-saham yang ada kemungkinan dia mengalami kenaikan gitu, atau ada potensial lah untuk ke depannya. Di bagian energi ada AIMS, Bumi, DOI, dan Toba. Coba kita lihat 4 saham ini ya. Kita lihat 4 saham ini, AIMS. Nice. Cuma harus perhatikan Bapak Ibu, biasanya di sini dia kasih saran, tapi sayangnya sahamnya itu adalah tidak liquid gitu. Nah, tidak liquid. Jadi kurang bagus Bro. Jangan, wah, harus perhatiin juga nih untuk saham-saham.
Nah, di sini untuk EMS ini ada kurang bagus ini. Cuma, ini jangan dipantau, dia mungkin kasih saran ini karena udah di-support ya, udah di-support tapi ini kurang liquid kayaknya, eee, ini ada potensi berkepentingan khusus, kurang bagus lah ini. Coba kita lihat untuk bumi tadi, di bumi, nah bumi di sini, ini juga cukup menarik karena, mulai ada pergerakan dari, institusi ya, ini bukan institusi sebenarnya kalau saya lihat, ini itu lebih ke arah individual high net worth atau individual dengan modal gede. Nah, di sini ada cukup menarik, ada potensi membuat inverted head and shoulder, ya, bandar juga di sini udah mulai masuk untuk institusionalnya, cuma yang lain belum ada pergerakan baik itu dari retail ataupun, eee, foreign share atau asing. Nah, tapi ini bisa dipantau juga nih untuk bumi, untuk buminya. Nah, tapi yang utama itu tadi yang 6 saham tadi ya, Bapak Ibu, yang 6 saham tadi itu, like pantau tuh untuk minggu depan. Nah, habis itu ada tadi apa namanya ini, ada DOIT dan TOPA, coba kita lihat DOIT dan TOPA. DOIT, habis itu TOPA ya, DOIT, TOPA. Di indeks basic material itu nggak ada yang lagi improving ya, improving tidak ada, habis itu di indeks industrial ada laba, habis itu non cyclical ada PMMP sama WIP. Coba sebentar kita lihat. Kita lihat DOIT dulu nih. Nah, untuk DOIT di sini juga lagi di-support, cuma hati-hati ya untuk penurunan lebih dalam, bisa saja penurunan lebih dalam. Hanya saja yang menarik ya Bapak Ibu, hanya saja yang menarik, di sini kedeteksi market maker-nya di sini ya, market maker-nya di sini masih masih terus akumulasi gitu untuk DOIT. Nah, jadi bisa dipantau nih untuk DOIT di titik-titik krusial karena bahkan sahamnya turun, tapi market maker-nya di sini dia katakan bahwa market maker itu tidak buang barang gitu, tapi malah akumulasi. Nah, ini cukup menarik ya, cukup menarik untuk DOIT. Nah, pantau untuk titik-titik, support ya untuk di DOIT, tapi di sini market maker-nya sepertinya asing ya kalau kita lihat. Oh, asing itu sedikit, tidak sebanyak ininya, berarti campuran ya untuk ininya. Tapi asing di sini untuk DOIT juga cukup unik, dia ada masuk ya dari apa namanya, dari tanggal berapa ini, dari tanggal 15 Oktober sampai hari ini dia ada masuk, cuma kemarin ada penurunan sedikit dari 27 Desember hingga hari ini ya, dia turun, asing lepas sedikit ya, makanya di sini dia turun nih untuk garisnya. Nah, habis itu mungkin ada, selanjutnya mungkin masih ada kenaikan lagi nih, harusnya dia aku lanjut lanjut akumulasi lagi untuk DOIT. Nah, jadi ini menarik ya untuk DOIT juga, DOIT sama apa tadi, TOBA ya? TOBA kita lihat,
Kalau Toba di sini, kurang menarik menurut saya, kurang menarik, cuma memang dia lagi tembus juga support-nya. Support-nya berhasil ketembus, cuma hari ini saya kurang tahu nih dia naik atau enggak nih hari ini. Untuk Tobanya coba kita lihat di IDX. Toba. Oh, hari ini dia naik di 372 ya. Di 372 ya cukup menarik lah kalau dia bisa bertahan di area 350 sampai 370-an ini. Bisa layak pantau ya untuk Toba ini. Nah, mungkin cukup hari ini untuk pada penjelasan bandarmologinya Bapak Ibu semua ya. Secara garis besar IISG itu sebenarnya lagi apa namanya, ada potensial tertekan. Ada potensial untuk tertekan dikarenakan suku bunga Jepang itu naik lagi Bapak Ibu, gitu. Suku bunga Jepang naik lagi. Tapi kenapa hari ini kita tidak ketekan gitu? Kenapa hari ini kita IISG-nya apa namanya, baik-baik aja gitu, nggak turun dalam seperti kemarin waktu Jepang menaikkan suku bunganya. Hal ini karena Bapak Ibu, eee, hal ini karena suku bunga Jepang itu keluarnya pagi hari ya, pagi hari dan, US itu marketnya lagi tutup gitu, marketnya lagi tutup. Dan kita kemarin itu sebenarnya turun, kenapa? Karena merespon, market US yang tiba-tiba kebanting karena kenaikan suku bunga Jepang. Jadi harapannya saya adalah sebenarnya semoga kalau andaikan market US kan sebentar malam buka nih untuk hari Jumat, ya, market untuk hari Jumat itu buka. Nah, harapan saya adalah market US tidak kebanting-banting amat sehingga, kita juga tidak kena dampaknya di hari Kamis minggu depan. Tapi saya rasa, eee karena rentang waktunya cukup lama ya, kan itu, bursanya libur tuh, dari ada Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu libur. Nah, kalaupun mungkin kita, market US itu tertekan di hari ini ya, di hari ini malam sebentar malam, semoga, untuk rentang waktu tersebut kita kayak market itu seperti kayak, oh lupa gitu, kayak sudah lupa kalau market US lagi ketekan karena kenaikan suku bunga. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, sudah 16.06, saya rasa sudah cukup ya untuk hari ini, sampai ketemu di minggu depan. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu, semoga Bapak Ibu semua cuan selalu tentunya. Selamat, long weekend, selamat hari libur, selamat menghabiskan waktu dengan keluarga, semoga keluarga Bapak Ibu semua sehat selalu juga. Saya Alat Satriawan, saya pamit undur diri, mohon maaf kalau andaikan ada salah kata dan salah perbuatan. Selamat sore Bapak Ibu semua.